Seorang laki-laki desa yang hampir putus asa mencari pekerjaan, dan ia bertemu dengan seseorang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dan tiba-tiba ia diajak bekerja di tempat yang tak pernah ia tahu, bahkan membayangkan saja ia belum pernah, yaitu bekerja di alam gaib di kerajaan jin. Kemudian apa yang terjadi selama ia bekerja di sana dan bagaimana nasibnya saat kembali ke dunia yang nyata? Jangan lewatkan cerita yang cukup menegangkan yang akan membawa Anda ke dalam dunia yang penuh keajaiban dan misteri yang sulit dipercaya. Dan di video kali ini mengisahkan seorang yang diajak bekerja di alam kerajaan jin. Seorang laki-laki bernama Darso, kini ia menderita penyakit jiwa. Setelah ia gagal membawa harta yang berlimpah dari hasil kerja kerasnya di kerajaan jin, ia sempat dirawat di sebuah rumah sakit jiwa di Banyumas. Tepatnya setelah 3 hari ia kembali ke dunia nyata. Sudah setahun lebih, Darso berusaha mencari pekerjaan ke sana kemari untuk menafkahi anak dan istrinya. Pekerjaan apapun yang ia dapat asalkan halal pasti akan ia kerjakan, tak peduli berapapun upahnya. Yang pasti ia akan menerimanya dengan ikhlas. Namun setelah berusaha keras mencari pekerjaan, tak satu pun ia dapatkan. Hanya rasa sedih dan putus asa yang ia terima. Di daerah tempat tinggalnya, banyak pemuda yang seumuran dengan Darso yang menganggur. Kebanyakan mereka hanya tamatan SD. Meskipun Darso baru berusia 22 tahun, ia telah menikah dan memiliki 1 anak bernama Sofia. Tepatnya hari Jumat, Darso pergi ke rumah teman SD-nya dengan tujuan menanyakan pekerjaan. Karena cukup jauh dan ia merasa lelah, ia beristirahat dan mampir di sebuah warung. Sambil mencoba menenangkan pikirannya, ia duduk di bangku warung penjual makanan itu. Untuk mengisi perutnya yang sudah lapar, ia memakan sepotong pisang goreng. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada seorang pria tua sudah duduk di sampingnya. Pria tua itu menatapnya dengan pandangan yang teduh, seolah-olah sedang membaca apa yang sedang ia pikirkan. Sebagai rasa hormat, ia tersenyum kepada pria tua itu. Seorang pria yang berpakaian serba hitam, yang berumur sekitar 60 tahun itu pun membalas senyuman Darso. Matanya yang teduh menyiratkan sinar yang cukup aneh, menghujam ke dalam dada. Darso terkejut setengah mati karena merasa ditelanjangi oleh tatapan matanya yang aneh dan tajam itu. Carut-marut yang ada di dalam dada seolah-olah sudah terlihat dan dibaca semuanya oleh lelaki misterius itu. Pria tua itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya, seakan sudah mengerti apa yang ada di dalam dada dan pikirannya. Kemudian pria tua itu pun mendekat dan bertanya, "Mau kemana kamu, Mas? Apa kamu sedang mencari pekerjaan?" Ternyata dugaan Darso memang terbukti. Ia benar-benar bisa membaca jalan pikirannya. Darso pun menganggukkan kepala dengan pelan. Pria tua itu mendekat lalu dengan cukup santun menepuk-nepuk bahu Darso, ditepuk secara perlahan-lahan hingga terasa ada aliran hangat menjalar ke seluruh tubuhnya dan rasa penat yang tadi menyelimuti seluruh badan tiba-tiba lenyap. Pria aneh yang mengaku bernama Pak Agus kemudian bercerita bahwa kebetulan ia sedang mencari pegawai untuk ditempatkan di sebuah perkebunan. Meskipun Darso tidak tahu siapa orang itu sebenarnya, bahkan seketika itu juga ia lupa pada tujuan awal pergi ke rumah teman semasa SD-nya itu.
Tiba-tiba saja ia menyetujui ajakan pria tua tersebut. Kemudian mereka pun langsung bergegas pergi. Dan perjalanan yang cukup panjang dan sangat melelahkan. Namun aneh, sepanjang perjalanan pria tua itu nyaris tak berbicara. Selama perjalanan pikirannya melayang-layang ke kampung halaman. Ia selalu teringat istri dan anaknya. Dan tibalah mereka berdua di pinggiran hutan. Darso kebingungan, apalagi setelah ia melihat jalan yang ada di depannya begitu menanjak. Dan suasana saat itu begitu tenang. Langit seakan menjatuhkan butiran-butiran air dan mendung senja perlahan-lahan turun, menggantikan mentari yang lambat tapi pasti. Dan malam pun datang. Menjelang, udara dingin dan keadaan gelap membuat kedua kakinya bergetar. Dalam perjalanan menapaki jalan yang mendaki itu, sesekali ia terjatuh di tanah yang cukup lembab. Tetapi anehnya, Pak Agus, ia berjalan seolah tanpa beban. Bahkan malam yang temaram baginya seolah tetap terang bagi siang hari. Namun perjalanan panjang yang seperti menuju ke ujung langit berakhir juga. Mereka berdua tiba di sebuah tempat yang sangat aneh. Sebuah lapangan yang sangat luas, ditumbuhi rumput yang hijau. Anehnya lagi, seketika Darso merasa amat tentram dan nyaman. Tubuh yang lelah karena perjalanan jauh mendadak hilang. Dan rasa kantuk seketika datang. Tanpa pikir panjang, Darso merebahkan tubuhnya di atas tiban. Ia pun hanyut ke alam mimpi dan ia terbangun dengan tubuh yang segar luar biasa. Ternyata ia tidur di rumah yang tak beratap, sehingga di pagi hari ia dapat melihat langit yang sangat bersih tanpa awan sedikit pun. Langit yang biru dihiasi mentari pagi yang sinarnya sungguh menyejukkan. Ia menatap sang surya dengan mata telanjang. Kemudian Pak Agus muncul dengan senyuman dan keramahan yang seakan-akan tanpa batas. "Selamat pagi Mas Darso," sapanya dengan senyum hangat. Kemudian ia menggeser lemari yang berada di depan Darso. Ketika Darso pun heran bukan main. Ternyata di balik lemari itu ada sebuah pintu yang menyerupai mulut gua dan mereka pun masuk ke dalam lorong tersebut. Lorong yang mereka lewati cukup panjang. Di kiri kanannya penuh mutiara berwarna kuning kemerahan yang menyiratkan cahaya terang di dalam gua itu. Ada juga sungai kecil yang airnya sangat jernih. Pak Agus berkata, "Sungai ini bermuara ke laut. Disinilah nanti kita akan mandi dan buang hajat." Akhirnya mereka tiba juga ke mulut seberang gua. Darso pun kaget. Di depannya ada tanah lapang yang cukup luas. Akan tetapi Pak Agus hanya memberi lahan garapan sekitar 600 meter persegi. Dan di tanah inilah Darso disuruh menanam berbagai macam sayur dan buah-buahan. Singkat cerita, di hari pertama, dengan penuh semangat Darso mulai mencangkul tanah yang akan ditanami sayur dan buah. Dan setengah hari berlalu, ia hanya diberi sebutir apel merah dan segelas air putih. Tapi anehnya, sampai sore hari ia tak merasa lapar sama sekali. Dan hari-hari pun berlalu. Ketika malam tiba, Darso pun bermimpi kedatangan seorang gadis yang sangat cantik bermahkotakan emas dan pakaian dari sutra dewangga yang bertabur emas. Ia tersenyum. Tercium bau aroma kasturi dan bunga kenanga dari tubuhnya. Namun hanya sebentar, setelah itu sang putri menghilang dengan mulut mengembangkan senyum yang sangat mempesona. Dan di pagi harinya ketika Darso datang ke kebun, ia sangat kaget karena semua sayur dan buah-buahan sudah lenyap. Dan Bagus memberitahukan bahwa tadi malam
sang putri bersama teman-temannya dari kerajaan jin telah memanen sayur dan buah-buahan tersebut. Singkat cerita, setelah 5 kali menanam sayuran dan buah-buahan dan kemudian dipanen oleh sang putri, Darso pun diizinkan pulang. Walaupun selama itu ia tak pernah melihat wajah sang putri jin tersebut, tiba-tiba Bagus memanggil dan memberikan sebuah karung yang terasa sangat berat. Tanya itu hadiah dari sang putri sebagai upah ketekunan selama ia bekerja di sini. Dan langsung saja Darso membuka karung tersebut. Sungguh ia kaget luar biasa, jantungnya seakan terasa berhenti. Betapa tidak, karena isi karung itu ternyata adalah Sungguh ia kaget luar biasa, jantungnya seakan terasa berhenti berdetak. Betapa tidak, karena isi karung itu ternyata adalah berbagai macam perhiasan yang terbuat dari emas bertabur intan permata. Kemudian Pak Agus mengantarkan Darso sampai ke pintu rumah yang tak beratap. Dan ia hanya wanti-wanti agar selama di perjalanan jangan pernah menengok ke belakang sampai ia menemukan rumah penduduk. Darso hanya menganggukkan kepala mengiyakannya. Hatinya pun sangat berbunga-bunga. Betapa bahagianya karena kini ia menjadi orang kaya. Sambil berjalan ia pun berhayal, dengan emas dan intan sebanyak ini, ia akan menjadi orang terkaya di kampungnya. Bahkan mungkin akan jadi orang terkaya sekabupaten Purbalingga. Ia berjalan dengan sangat tergesa-gesa karena ingin segera sampai di rumah dan ingin memperlihatkan hadiah dari putri jin kepada istri, emak, dan kerabat dekatnya. Setelah perjalanan kurang lebih 2 kilometer, terasa tubuhnya sangat tenang. Ia ingin segera beristirahat. Namun celakanya, ia merasa sangat penasaran pada pantangan yang diberikan oleh Pak Agus agar jangan melihat ke belakang. Karena dibebani rasa penasaran itulah, maka di tengah perjalanan Darso mencoba melihat ke belakang. Seketika itu, ternyata suasana telah berubah menjadi padang ilalang dan pepohonan yang cukup rimbun. Tiba-tiba karung yang berat pun menjadi sangat ringan. Dan setelah Darso membukanya, ternyata emas dan permata berubah menjadi daun kering. Bagaikan disambar petir, mimpi menjadi orang kaya akhirnya pupus sudah. Seketika ia tak sadarkan diri. Selang berapa lama, akhirnya ia sadar. Di sekelilingnya sudah ada kerabat dan anak istrinya. Namun kejadian ini telah merubah kehidupannya. Ia merasakan perubahan yang sangat besar dalam kehidupan. Ia kembali ke dunia nyata dan merasakan kesulitan yang sangat mendalam. Di saat itulah ia mulai menderita penyakit jiwa yang cukup berat. Keluarganya pun selalu berusaha untuk mengobati gangguan jiwanya. Walaupun banyak orang yang tidak percaya dengan kisahnya ini, namun keluarganya tetap yakin bahwa ia telah mengalami sebuah pengalaman yang sangat misterius dan sangat menakjubkan di alam kerajaan jin. Darso berharap suatu saat nanti ia bisa menemukan kembali keseimbangan dalam hidupnya dan mendapatkan kehidupan yang layak dan menjadi lebih baik. Demikianlah kisah nyata yang dialami Darso, seorang pria yang terjebak dalam dunia gaib yang penuh dengan misteri. Dan kisah ini mengingatkan kita semua bahwa mencari nafkah yang halal adalah sebuah keharusan, meskipun jalannya sulit dan penuh dengan tetesan air mata.